Kali ini cerita tentang sebuah kasus kriminal yang dialami oleh seorang wanita yang sudah dihabisi nyawanya dengan dalih kehendak Tuhan. Terjadi di Colorado Springs pada tahun 1990-an. Waktu penduduknya masih sekitar 250 ribuan, di sana terdapat beberapa pangkalan militer dengan area yang sangat besar dan juga merupakan base camp para Akademi Angkatan Udara. Di suatu malam pada tanggal 12 September tahun 1990, seorang wanita yang bernama Diana. Dia adalah seorang penderita lupus, yaitu penyakit kronis jangka panjang yang dapat menyebabkan peradangan dan nyeri di bagian tubuh manapun. Yang berarti bahwa sistem kekebalan tubuh dalam diri yang biasanya melawan infeksi ini malah menyerang jaringan yang sehat. Setelah Diana didiagnosis menderita lupus pada tahun 1990, sebelum akhirnya dia pindah ke Colorado bersama dengan suaminya. Suami Diana sendiri adalah seorang bintang sepak bola pada tahun 1990. Setelah mereka pindah ke Colorado, mereka menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Diana dan Brian adalah pasangan yang saling mencintai. Setelah menikah, Brian dikabarkan berhenti dari tempat pekerjaannya, kemudian banting setir sebagai penjual minuman keras. Dan selain itu, Brian juga merupakan Kristen yang taat. Dia aktif sekali di kegiatan gereja. Pada suatu malam, kejadian mengerikan yang menimpa pasangan bahagia tersebut. Tepatnya bulan September tahun 1990. Waktu itu Diana menghadiri komunitas lupus dengan menggunakan mobilnya yang terparkir di sekitar gedung tersebut. Saat Diana sedang berjalan, tiba-tiba dia merasa ada seseorang yang menarik tasnya di belakang. Tentu saja Diana sangat terkejut karena dia melihat ada seseorang sedang menodongkan pistol ke arahnya. Namun dia tidak yakin yang menodongnya itu wanita atau laki-laki, karena orang itu menggunakan pakaian tertutup dan semua itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi Diana cukup yakin bahwa seseorang yang memang sedang menodongnya itu menggunakan celana militer dan jaket kamuflase khas tentara. Diana berpikir mungkin penodong itu menginginkan tasnya. Akhirnya Diana pun melemparkan tasnya ke penodong tersebut, dan Diana pun langsung menuju ke mobilnya sambil berlari. Tapi ternyata penodong itu bukan menginginkan tas Diana, melainkan menginginkan kematiannya. Si penodong langsung mengejar Diana dan mendorongnya hingga terjatuh. Pada saat sudah dekat, badan Diana pun didorong, kemudian ia ditembak hingga Diana meninggal. Dan menurut keterangan saksi, ciri-ciri sang penodong, tinggi badannya kurang lebih 5 kaki, yaitu sekitar 153 sampai 155 cm. Setelah mendapatkan keterangan saksi mengenai postur tubuh si pelaku, polisi pun akhirnya melanjutkan penyelidikan dengan langsung mendatangi kediaman Brian, suami Diana. Dengan berat polisi menyampaikan berita duka atas apa yang terjadi kepada Diana, sang istri. Tapi ternyata tanggapan Brian terlihat santai dan tidak sedih sama sekali atas kematian sang istri. Dengan bukti serta ciri-ciri yang dikenakan tersangka pada malam kejadian, seperti sarung tangan, masker, celana militer, sehingga polisi menduga sepertinya pada saat kejadian ini pelaku ingin betul-betul memastikan kalau Diana harus mati malam itu, karena ia sengaja menembak Diana 2 kali, baru pergi setelah yakin bahwa Diana benar-benar sudah meninggal. Polisi punya pencurigaan kalau pelaku ini memang datang untuk menghilangkan nyawa Diana dan bukan untuk merampok. Dan beberapa waktu pun berlalu. Akhirnya polisi pun melakukan pemeriksaan terhadap peluru yang digunakan oleh pelaku. Hasil pemeriksaan mengatakan bahwa senjata yang digunakan pelaku adalah Revo per tahun 18, yaitu senjata api yang sudah mendapatkan julukan pembawa perdamaian dari komunitasnya. Dari sana, polisi mengatakan bahwa barang ini bukan sembarang senjata. Jadi, pasti senjatanya tidak akan bisa didapatkan di toko senjata biasa, dan tidak semua orang bisa memilikinya. Kecurigaan lain yaitu saat penembakan kedua, pelaku sempat mengongkang pistolnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa si pelaku sudah menyiapkan rencana ini sebelumnya. Jadi pistol itu pun menjadi inti untuk penyelidikan berikutnya. Dan menurut polisi, rencana membunuh seseorang tentu saja tidak akan efisien kalau memakai pistol yang tua, apalagi memakai revolum 1870. Yang berarti ada kemungkinan cuma
pistol itu adalah satu-satunya senjata yang dimiliki oleh pelaku. Dan petunjuk berikutnya datang dari seorang laki-laki pemilik toko bunga yang sengaja menelpon polisi yang merasa ikut kesal atas pembunuhan Diana. Yang mana ia tahu bahwa Brian, suaminya Diana, memiliki selingkuhan. Tentu saja ini merupakan petunjuk baru dengan mengetahui kalau Brian berselingkuh. Jadi besar kemungkinan kalau Brian ingin mengakhiri hubungannya dengan Diana dan dia ingin bersama-sama dengan selingkuhannya. Atau alasan lain, Brian menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Diana. Akhirnya polisi pun mempunyai kru tambahan untuk melanjutkan kembali penyelidikan dan dari hasil penyelidikan mereka akhirnya dikantongi satu nama baru, yaitu seorang wanita yang bernama Jennifer Reilly. Jennifer adalah selingkuhan dari Brian. Dia adalah seorang wanita berusia 28 tahun. Dia memiliki suami bernama Ben yang merupakan seorang tentara dan memiliki 2 orang anak. Sejak tahun 1890 mereka sekeluarga pindah dan Jennifer Reilly bekerja di toko bunga milik bapak yang menelpon tadi. Polisi pun langsung menghampiri rumah Jennifer untuk dimintai keterangan. Dan menurut pengakuan, dia dan Brian hanya teman jalan biasa. Dan sesekali mungkin main di tempat gym dan tidak ada hubungan spesial antara mereka. Sedangkan menurut keterangan para karyawan gym, tingkah Jennifer dan Brian memang layaknya seperti pasangan kekasih yang sedang jatuh cinta dan selalu berdua kemanapun mereka pergi. Kemudian, polisi juga meminta keterangan kepada Ben, suami Jennifer. Petunjuk baru pun terlihat jelas saat para polisi memasuki rumah Ben. Tampak Ben menyimpan koleksi senjata antik dan setelah diperhatikan lagi oleh polisi, ternyata ada senjata revolver tahun 1870 di sana, yaitu senjata yang menjadi saksi kunci di kasus ini. Polisi pun langsung mengeluarkan barang bukti di depan mata Ben yang berupa pakaian yang digunakan pembunuh itu. Dari sinilah polisi pun semakin menemukan titik terang. Ditambah lagi ternyata waktu itu polisi juga sempat menemukan ada bulu anjing di jaket yang digunakan pelaku di TKP. Dan ternyata setelah diperiksa, bulu anjing ini cocok dengan bulu anjing yang ada di rumahnya Ben. Ben mengatakan dengan jelas baju tentara itu memanglah miliknya, tapi bukan dia yang membunuh Diana. Dan sebagai alibi, yaitu pada saat kejadian Ben sedang bekerja dan yang mana lokasinya berada sekitar 13 km dari tempat kejadian. Jadi tidak mungkin Ben pelakunya. Kemudian Ben mengatakan bahwa pistolnya beberapa hari yang lalu memang telah dipinjam oleh istrinya dengan alasan melindungi diri saat dia ada di rumah sendirian. Dan Jennifer akhirnya pun ditangkap. Dan menurut keterangan, awal mula bencana ini terjadi ketika Jennifer sudah mengenal Brian, yaitu suami Diana. Pastinya dia sering ketemu di tempat gym. Mereka berteman biasa awalnya dengan Brian, tapi lama-kelamaan hubungan mereka jadi pacaran dan perselingkuhan. Brian mengatakan kepada Jennifer bahwa mereka sudah menjadi satu, dan itu tidak dosa. Yang dosa itu kalau Brian menceraikan Diana apalagi dalam keadaan sakit. Sedangkan Brian tidak boleh membunuh Diana karena dia memiliki jabatan penting di gereja. Jadi Jennifer lah yang ditunjuk oleh Brian dan juga Tuhan untuk menghabisi Diana dan mempersatukan ikatan suci mereka. Maka pada tanggal 14 September 1990, menurut pengakuan dari para saksi dan tersangka, akhirnya polisi juga menangkap Brian. Yang mana ternyata sebelum rencana membunuh Diana, dikabarkan kalau Brian sempat mengeluarkan asuransi jiwa senilai 100.000 atau sekitar 1,5 miliar. Jadi kalau Diana mati, maka uang asuransi bisa diklaim oleh Brian. Setelah menjalani persidangan selama 6 minggu lamanya, Brian pun dibebaskan dari dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan juga mendapatkan dakwaan pembunuhan tingkat kedua dengan vonis hukuman selama 37 tahun penjara, sedangkan Jennifer divonis hukuman 40 tahun penjara. Dan sekarang Brian sudah keluar pada bulan Desember tahun 2017. Sedangkan Jennifer sudah meninggal pada 24 Maret 2018. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lain.